Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat YouTube semua. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mampir lagi ke channel saya, yaitu Puji Kreator. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menanam tanaman itu supaya kita itu tidak susah untuk menyiramnya. Nah, kawan-kawan sendiri bisa lihat sendiri bagaimana saya menyiram tanaman ini secara tidak menggunakan tenaga saya sendiri, tetapi secara otomatis tanaman tersebut sudah tersiram tentunya. Kita mengambil sampelnya yaitu pokat, nanti juga ada yaitu ini seperti pepaya, sudah saya siapkan juga. Sebagaimana saya hanya menggunakan tempat penyiraman tersebut menggunakan selang biasa seperti ini, seperti kawan lihat sendiri. Kawan-kawan sendiri bisa lihat tanaman pepaya saya hijau-hijau, dan kemarin saya lihat itu sebelum menggunakan sistem ini. Sebelumnya saya perkenalkan, ini merupakan sistem drainase yang pernah saya lakukan di kampus dulu, melakukan prakteknya di lapangan, dan kawan-kawan sendiri bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, tanaman ini menggunakan sistem drainase ini atau menggunakan sistem yang secara otomatis menyiram tanaman tersebut, biayanya tidak cukup mahal, tetapi kalau biaya yang sebenarnya itu memang cukup mahal. Kalau kawan-kawan menggunakan seperti yang saya terapkan ini, cukup kawan-kawan itu melubangi saja selang tersebut. Karena dulu saya pernah melakukan praktek lapangan menggunakan berbagai selang, banyak juga macam selangnya. Ada selang-selang kecilnya yang akan nantinya meneteskan air tersebut. Nah, kawan-kawan sendiri bisa lihat seperti ini cara pelaksanaannya atau cara penerapannya, dan tentunya sangat efektif untuk menggunakan cara seperti ini. Tidak kesusahan kitanya untuk melakukan penyiraman kepada tanaman yang akan kita siram nantinya. Nah, kawan-kawan sendiri bisa mencobanya di rumah. Demikian rupa cara kawan-kawan untuk melakukannya. Kawan sendiri bisa lihat ini tanaman pepaya saya cukup hijau, dan mudah-mudahan ini beberapa hari lagi akan berputik dan berbuah nantinya. Dan cara ini kita lakukan sangat efektif sekali untuk melakukan penyiraman secara banyak, karena tidak akan kesusahan kita melakukan penyiraman terhadap tanaman yang akan kita siram di kebun kita sendiri. Nah, jadi sebelum kawan-kawan sendiri tentunya akan kebingungan dari mana sumber air kawan-kawan sendiri untuk menyiram tanaman tersebut. Tentunya kawan-kawan harus memikirkan sumber air tersebut dari mana. Saya sendiri mengambil sumber air tersebut berada di belakang rumah saya, dan ini tanaman pokat ini saya tanam di belakang rumah saya karena terlalu dekat dengan air tersebut, dan menjadi mudah untuk menyiramnya. Tidak menggunakan selang
yang panjang dan cukup menggunakan selang yang pendek saja untuk menyiram tanaman tersebut. Karena nantinya kalau terlalu jauh-jauh, tanamnya juga membutuhkan selang yang banyak juga. Tapi tergantung kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mempunyai modal untuk membeli selang tersebut, alangkah baiknya kawan-kawan menggunakan selang yang panjang. Dan nanti kita lihat sumber air yang saya tampung di belakang rumah saya, yang sudah saya buatkan tempat bendungan airnya dan cukup banyak menampung air untuk penyiraman tanaman yang berada di belakang rumah saya tentunya. Nah, kita kembali lagi, kita lihat ini tanaman pokat saya cukup hijau-hijau daunnya. Sebelum saya menerapkan sistem ini, daun pokat saya itu kuning-kuning semuanya dan bisa dibilang hampir mati kemarin. Dan alhamdulillah saya menemukan selang ini dan saya buat sistemnya seperti ini karena saya pernah belajar di perkuliahan dulunya, merupakan mata kuliah dasar-dasar pengelolaan air, bagaimana pengelolaan air ini di kebun kita. Nah, sebelum saya menerapkan sistem ini, saya bilang kepada kawan-kawan, hampir mati tanaman saya kemarin karena kepanasan dan terlalu sulit untuk menyiramnya, bahkan kadang-kadang susah untuk menyiramnya karena melakukan sistem secara manual. Bagi kawan-kawan yang ingin menerapkan sistem ini, silakan dilihat video ini sampai akhir, dan kawan-kawan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ini supaya saya selalu semangat untuk memberikan kreasi-kreasi yang kreatif kepada kawan-kawan semua. Dan mohon juga kepada kawan-kawan untuk mengomentari video-video saya ini supaya saya bisa mengevaluasi kekurangan dari video saya ini. Nah, tanaman di belakang rumah saya cukup banyak yang saya tanam, tanaman yang muda-muda yaitu seperti terong, pepaya, dan yang besarnya mungkin ini bibitnya yang saya tanam kemarin masih kecil, yaitu tanaman pokat. Sebelum pokat ini besar, saya menanamnya diselang-selangkan dengan tanaman yang muda-muda. Kepada kawan-kawan jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan melihat pohon yang lebih besarnya lagi yang akan kita siram. Silakan kawan-kawan lihat terlebih dahulu bagaimana proses penyiraman ini. Nah, kawan-kawan sendiri bisa lihat ini tanaman saya yang hampir mati kemarin. Dan pokoknya tadi sudah berlubang-lubang. Nah, ini pepaya yang saya siram, yang baru saya salurkan. Saya buat untuk pepaya ini tempat penyiramannya seperti ini, melubangi selang tersebut. Karena saya kemarin juga tidak melubangi di tempat pepaya ini, jadi saya melubanginya tadi. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit bagaimana asal air yang saya dapatkan untuk menyirami tanaman-tanaman ini. Tentunya kawan-kawan sendiri bertanya seperti apa air yang saya gunakan. Nah, untuk air yang saya gunakan itu mungkin untuk penyiraman ini kawan-kawan sendiri tidak usah berpikir bahwasanya air untuk penyiraman tanaman yang berada di kebun kawan sendiri yaitu air yang sangat bersih.
kawan-kawan sendiri cukup menggunakan air tersebut, terserah air mana yang akan kawan-kawan gunakan sendiri. Nah, mari bersama-sama kita melihat seperti apa air tersebut yang saya gunakan di belakang rumah saya. Nah, silahkan kawan-kawan lihat sendiri. Ini seperti inilah air yang saya gunakan untuk penyiraman tanaman yang berada di belakang rumah saya. Nah, saya menggunakan air cukup dengan air limbah saja karena ini airnya sangat banyak dan tidak dikelola dengan baik. Makanya saya melakukan sistem tersebut supaya air tersebut bisa digunakan secara terus-menerus untuk penyiraman tanaman yang berada di belakang rumah saya. Nah, kawan-kawan seandainya mempunyai limbah yang berada di belakang rumah dan air tersebut tidak dimanfaatkan, silahkan kawan-kawan sendiri manfaatkan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana penyiraman tanaman yang besar yang sudah saya tanam, dan alhamdulillah ini sudah ada yang berbuah, dan ini merupakan tanaman alpukat juga yang saya tanam beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, yang sudah besar seperti ini. Nah, ini saya menggunakan secara manual, menggunakan air yang tadi juga. Ini cukup jauh jaraknya dari rumah, dari belakang rumah atau dari tempat air tersebut. Nah, ini cukup menggunakan selang yang panjang juga yang telah saya sediakan kemarin. Nah, ini cukup efektif juga. Saya menyiapkannya kemarin, sudah saya siapkan juga selangnya supaya air tersebut tersalur ke tempat yang seperti ini. Contohnya ini kan sudah besar tanamannya. Kawan-kawan sendiri bisa lihat. Nah, ini juga tanaman di dekat tanaman yang besar tadi yang berada di belakang, yang berada di bawah tanaman besar tadi, dan ini juga cukup sudah besar. Kan kawan-kawan sendiri juga bisa melihat sendiri, daunnya cukup lebat hijau, dan kemarin tanah yang ini juga hampir mati kemarin, dan saya mengantisipasinya dengan melakukan cara ini. Nah, kepada kawan-kawan semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya supaya saya selalu semangat di dalam membuat video untuk kawan-kawan semua. Dan jangan lupa untuk ditekan loncengnya supaya video selanjutnya datang pemberitahuannya kepada kawan-kawan semua. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mampir ke channel saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.